Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat UNES Giat Angkatan 5. Perkenalkan saya Dwi Asih Fitriani sebagai pembawa acara dalam podcast Pemuda Garda Depan Agen Kerukunan. Tentunya saya di sini ditemani oleh salah satu tokoh pemuda di Desa Kalisalak, yaitu Mas Taufik Wahyu Sulistyo. Ya. Beliau merupakan salah satu ketua Karang Taruna Tunas Bangsa yang ada di Desa Kalisalak. Bagaimana kabarnya, Mas? Alhamdulillah baik. Kalau boleh tahu, Mas di sini menjabat sebagai Ketua Karang Taruna Tunas Bangsa sudah berapa lama? Dari dibentuknya itu dari 2021. Dari tahun 2023. Berarti sudah 3 tahunan. 3 tahun. Ya. Oke. Salah satu visi misi Mas Wahyu menjadi Ketua Karang Taruna Tunas Bangsa ini apa? Jadi untuk visi misinya yang tertulis saya juga nggak hafal, tapi yang pasti visi saya dan misi saya itu ingin menyatukan anak-anak muda antar dusun. Kalau antar dusun itu sudah akrab atau sudah berkegiatan bersama, cuman kalau antar desa itu masih sulit untuk berkegiatan bersama seperti itu. Untuk visi misi di terdekat lah, maksudnya enggak yang kita harus punya kegiatan yang bagaimana yang bagus atau yang terekspos banyak orang, itu nggak usah, tapi yang paling utama itu kerukunan antar pemuda dusun dan bisa pemuda di Desa Kalisalak ini jadi bersatu lah seperti itu ya. Arti organisasi bagi Mas Wahyu sendiri itu apa? Organisasi itu ya kalau menurut saya tempat kita bertumbuh berkembang terus, karena banyak pelajaran juga yang saya tidak dapatkan di sekolahan ketika di organisasi seperti itu. Jadi ketika saya menjadi ketua atau berada di organisasi yang di situ anggotanya kan macam-macam orang lah, dari background anak-anak, terus laki-laki, perempuan, terus dari background keluarga yang berbeda, itu kan kita menyatukan visi atau menyatukan pandangan kan juga sulit. Jadinya kita di situ kan banyak belajar bagaimana kalau bahasa Jawanya itu ngomong rasa ya, bagaimana kita biar punya keinginan seperti ini, biar semuanya ikut tuh bagaimana, biar antar pemuda-pemudi itu bisa akur atau saling rukun, itu bagaimana, kan kita perlu belajar di situ. Jadi banyak sekali sih yang bisa kita dapatkan atau mendapatkan arti bagi sebuah organisasi itu. Kalau menurut saya penting bagi kita kehidupan, apalagi kan di desa itu kan sangat penting sekali kehidupan bersosialisasi seperti itu. Pastinya dalam organisasi pasti akan ada event atau kegiatan. Ya. Selama Mas Wahyu menjabat menjadi Ketua Karang Taruna sendiri, apa saja pencapaian yang telah Mas Wahyu berikan kepada desa? Kalau event-event sih ya event-event di hari-hari besar, terutama kan kita pemuda pasti event-event Sumpah Pemuda itu pasti, terus event-event seperti 17 Agustus, event-event di hari besar keagamaan, Idul Fitri dan hari-hari Kartini seperti itu kan kita pasti membuat event-event atau kita dimintain tolong dari pemerintah desa untuk mengadakan event-event yang itu dikendarai atau dikerjakan oleh anak-anak muda seperti itu. Salah satu event yang sangat istimewa bagi Mas Wahyu, sudah mencapai, mungkin Mas Wahyu rasa ini titik tertingginya Mas Wahyu di organisasi. Iya, di organisasi. Waktu itu sih kita bisa ikut perlombaan administrasi Karang Taruna se-Kabupaten Magelang. Waktu itu juga kita musyawarah untuk ikut sama teman-teman, terus kita memperbaiki administrasi, terus kita ikutkan lomba. Alhamdulillah dapat juara 1 se-Kabupaten Magelang seperti itu, dan ya itu menjadi salah satu prestasi tertinggi saat ini di organisasi Karang Taruna yang saya dan teman-teman jalani seperti itu. Selanjutnya pasti dalam berjalannya organisasi pasti banyak kendala, baik itu dari dalam organisasi maupun dari luar. Salah satu kendala dari dalam organisasi itu sendiri apa, Mas? Kalau dari dalam organisasi sendiri kan kita juga ya itu tadi, ketika kita menyatukan visi misi
antar pemuda-pemudi itu kan juga sulit. Terkadang nanti di dalam internal sendiri kan juga nanti ada perbedaan pendapat. Nah, itu kan pasti kita sulit menyatukan pendapat tersebut. Kadang juga antar pemuda kan juga eh, ada geng-gengan. Jadi sama aku maunya kumpul, tapi kalau nggak ada si A Ya. seperti itu. Nah, itu kan menjadi salah satu kendala seperti itu. Terus cara Mas Wahyu menyikapi adanya hal-hal tersebut gimana? Ya, itu yang paling utama bagi saya dan teman-teman selalu menekankan bahwa semuanya itu merupakan sebuah peristiwa yang harus kita bisa ambil hikmahnya seperti itu. Jadi kita sadari saja bahwa setiap organisasi pasti ada kendalanya seperti itu. Jadi yang pertama kita sadari, yang selanjutnya kita ambil jalan keluarnya bagaimana. Yang paling terpenting sih kita selalu menghargai semua pendapat, terus kita rundingkan melalui hadap-hadapan. Jadi kita berundingan bertemu di sebuah forum, jangan berunding melalui HP atau melalui telepon, karena berunding kalau tidak ketemu langsung itu bakal jadi miskomunikasi seperti itu. Jadi kita ketemu yang santai sambil ngopi-ngopi atau bagaimana seperti itu. Jadi untuk menghadapi gejolak-gejolak itu tinggal kita salah satu solusinya itu menggunakan seni berkomunikasi, bagaimana biar kalau ada gejolak itu tidak terjadi perpecahan lah seperti itu. Untuk Mas Wahyu sendiri, apakah ada harapan atau impian ke depan Karang Taruna Tunas Bangsa ini akan seperti apa lagi? Kalau impian saya ke depan ya untuk saat ini kan sudah banyak sih anak-anak pemuda dusun yang aktif ke desa. Kedepannya saya berharap pemuda-pemudi dusun tuh bisa menjadi pengurus Karang Taruna. Terus selain itu saya juga ingin mempunyai angan-angan kita sebagai Karang Taruna yang saat ini menjadi pengurus, beberapa bulan ke depan kita harus menyiapkan juga generasi penerus kita, karena kalau kita sekarang punya kegiatan yang bagus, yang baik, yang berprestasi, tapi kita tidak menyiapkan generasi penerus kita, kan kita juga nanti terputus lagi seperti itu. Jadi kedepannya saya pengen ditambah lagi persatuan atau pemuda-pemudi dusun saling sering berkomunikasi lagi, terus ditambah menyiapkan generasi penerus kita sebagai program-program ke depan seperti itu. Oke, sebelumnya kalau boleh tahu apa motivasi atau latar belakang Mas Wahyu ingin menjadi ketua Karang Taruna? Jadi sebelumnya sih saya juga, karena saya hidup sebelumnya kan saya sekolah di Jogja. Nah, di Jogja itu kan banyak sekali kegiatan yang mengasihkan. Nah, begitu saya pulang ke desa, kok sepi di desa seperti itu. Nah, terus saya pengen di desa itu kan ada kegiatan lah. Contoh saja di kota itu kan kita mau main futsal tuh enak, kita tinggal komunikasi sama teman-teman di kota kan bisa. Nah, terus kita mau main kemana aja tuh sepertinya enak. Nah, kalau kembali ke desa ya teman-temannya ya cuman asik dengan di rumah atau di kampungnya masing-masing. Ketika mau mengadakan futsal itu paling kalau di satu dusun ya paling nggak ada 20 orang, padahal kita kan kalau kita mau main futsal itu kan kita harus 20 orang, 15 orang seperti itu. Jadi motivasi saya itu ya ingin membuat desa itu anak mudanya kreatif, terus banyak kegiatan, karena kalau tidak banyak kegiatan juga banyak kegiatan negatif juga yang anak-anak muda lakukan, seperti penyakit masyarakat kan biasa itu seperti minum-minum atau bermain judi dan lain-lain, contohnya seperti itu. Jadi motivasi saya ya ingin pemuda di desa itu kreatif seperti anak-anak muda di kota, maksudnya yang di kota yang bisa diambil positifnya ya kita tiru seperti itu. Selain itu, apa tujuan hidup Mas Wahyu sendiri? Bukan keluar dari organisasi.
Maksudnya tujuan hidup di organisasi atau tujuan hidup saya pribadi? Pribadi Mas Wahyu. Untuk tujuan hidup ya gimana ya, sebenarnya ya semua mungkin sama ya tujuan hidupnya, tapi karena saya hidup di desa seperti itu ya, saya ingin saya punya manfaat di desa seperti itu. Jadi desa itu bukan hanya tempat kita untuk tinggal, bukan tempat kita cari makan seperti itu, tapi desa itu juga uh, bisa bisa dijadikan tempat untuk kita mengeluarkan kreativitas kita seperti itu. Jadi yang suka sepak bola atau suka pertanian atau suka perikanan kan juga kita bisa mengembangkan di desa seperti itu. Jadi tujuan saya juga hidup berkembang di desa, nah terus bareng-bareng sama anak-anak muda berkegiatan di desa, nanti pada akhirnya itu kita juga bisa mencari penghasilan di desa seperti itu. Mungkin boleh coba diminum atau dimakan Mas. Tambah es ya. Oke, oh ya, apakah dari Karang Taruna sendiri pernah terjadi suatu konflik yang menurut Mas Wahyu itu besar? Apakah pernah sampai terjadi perpecahan mungkin? Jadi kalau perpecahan sih wajar, cuman kalau yang terbesar itu kita paling ya menurutku semua organisasi lah kalau sudah berbicara soal anggaran atau dana atau uang itu pasti banyak perpecahan di situ. Nah pernah sih karena di tahun ini kita mendapatkan kucuran dana dari dana desa yang jumlahnya lumayan besar. Nah itu kan terjadi seperti perebutan, uang ini mau diapakan, uang ini mau dibagaimanakan, mau digunakan untuk apa. Nah itu kan saya sebagai ketua Karang Taruna juga mengambil keputusannya sulit, harus musyawarah ke pemerintah desa, harus mencari solusi-solusi ke Karang Taruna yang lebih sudah berjalan dengan baik. Nah seperti itu sih yang sementara saya alami di Karang Taruna itu, apa ya, pembagian atau pengelolaan anggaran lah seperti itu. Jadi kan untuk saya pengalaman pertama mendapatkan anggaran yang besar dari desa, nah itu kegunaannya untuk apa itu perlu dimusyawarahkan dengan matang biar nggak jadi konflik seperti itu. Selanjutnya mungkin apa sih nasihat Mas Wahyu untuk para untuk pemuda di desa Kalisalak? Untuk nasihat ya sebenarnya bukan nasihat sih, cuman sebenarnya ini sudah hukum alam atau sudah sewajarnya kita anak-anak muda itu ya aktif di desanya seperti itu, karena kan apa ya, awal mula negara kan desa. Jadi kalau desa itu anak-anak muda itu enggak aktif di desanya ya negara juga nanti berjalannya jadi kurang baik seperti itu. Jadi tidak usahlah kita terlalu mengkritik ke pemerintahan, presiden lah, DPR dan lain-lain. Nah kita fokus saja di desa, karena di desa ini juga perlu bantuan anak-anak muda. Jadi apapun termasuk dari sampah, dari kehidupan bermasyarakat, dari banyak hal lah itu sangat membutuhkan peran anak-anak muda, karena kan anak-anak muda itu yang masih banyak waktu. Contohnya kan sekarang banyak anak-anak muda yang menghabiskan waktunya itu untuk hal-hal yang kurang baik, seperti main game, terus naik motor kemana seperti itu kan menurut saya kan kurang begitu bermanfaat untuk dirinya dan untuk desanya seperti itu. Jadi lebih banyak mari kita berpikir bagaimana desa itu ke depan, karena kan saya sendiri kan juga besok punya keturunan, punya anak. Kalau desanya maju dimulai dari sekarang kan besok anak saya juga merasakan
kemajuan desanya seperti itu. Tapi kalau kita sekarang generasi penerus itu hanya diam saja, tidak melakukan perubahan di desanya, atau desanya mengalami kemunduran, ke depan juga generasi penerus kita bakal mengalami kemunduran juga seperti itu. Jadi marilah kita mulai berpikir desanya mau bagaimana untuk kehidupan kita ke depan seperti itu. Jadi untuk podcast kali ini tentang Karang Taruna di Desa Kalisalak. Untuk pesan para pemuda atau anak muda, mari kita aktifkan kembali desa dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Mungkin untuk berbincang-bincangnya cukup sampai di sini dulu ya Mas. Terima kasih untuk waktunya sudah mau hadir di podcast kali ini. Untuk Sobat UNES Giat 5, sampai jumpa di hari selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.